Masih dari MK, tapi dari perkara yang lain. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kembali memutuskan Hakim Konstitusi Anwar Usman melanggar kode etik. Dalam putusannya, Ketua MK Idewa Gede Palguna menyatakan Anwar terbukti melanggar prinsip kepantasan sehingga dijatuhkan sanksi berupa teguran tertulis. Anwar dinilai melanggar etik setelah menggugat Ketua MK Soehartoyo ke PT UN dan meminta jabatannya sebagai Ketua MK dipulihkan dan tidak menghormati putusan MK sebelumnya. Menanggapi putusan MK, Advokat Ziko Simanjuntak yang menjadi pelapor menilai seharusnya Anwar Usman mundur. Menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024. Saya mempertanyakan apakah masih pantas Hakim Konstitusi seperti itu, begitu. Seharusnya yang diharapkan dari tim Bang Ziko seperti apa harusnya? Ya kami semua di sini melaporkan, meminta supaya diberhentikan secara tidak hormat di dalam laporan kami kalau terbukti begitu kan. Dan ternyata terbukti melanggar etik, tapi ternyata putusannya hanya diberi sanksi teguran tertulis, ya sudahlah, gitu kan. Tapi memang sudah terbukti beberapa kali melanggar etik, ya sudah, mau bagaimana lagi? Apakah beliau punya kebesaran hati, kembali ke beliau lagi. Kalau kami melihat sepertinya sulit bagi beliau untuk mundur, tapi kami ya akan mengapresiasi kalau beliau melakukan itu begitu. Dalam sidang yang sama, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan Hakim Konstitusi Saldi Isra tidak melanggar kode etik dan perilaku konstitusi. Majelis mengatakan Saldi tidak terbukti terafiliasi dengan PDI Perjuangan. Saldi sebelumnya dilaporkan atas dugaan melanggar etik karena terafiliasi dengan PDIP. Moral bagi setiap orang ataupun pemangku kepentingan untuk dipedomani ketika berperilaku.